Sudah bersama kami di sini pakar hukum pidana Profesor Dr. Jamin Ginting. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Mbak Virgi. Ya, Prof, Kejaksaan Agung kan kemarin sudah menyampaikan bahwa di sini penetapan Tom Lembong sebagai tersangka ini tidak perlu dengan mendapatkan bukti soal aliran dana atau fee yang mengalir ke Tom Lembong. Nah, bagaimana kita harus memahami ini, Prof? Karena yang namanya korupsi yang bisa kita pahami bersama itu kan upaya untuk memperkaya diri dengan cara melawan hukum. Ya, jadi perlu saya jelaskan statement kejaksaan terkait dengan ini. Pemaknaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor itu yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa kerugian negara harus adalah actual loss. Actual loss artinya benar-benar sudah terjadi adanya kerugian, baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Jadi kalau seseorang mau ditetapkan sebagai tersangka harus tahu terlebih dahulu berapa besar nilai kerugiannya, bukan potensi kerugiannya. Setelah itu dengan bukti itulah menjadi satu alat bukti yang menentukan adanya keterangan ahli yang diperiksa oleh BPKP, nanti ditentukan oleh BPK. Barulah nanti ditentukan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan Tom Lembong ini terkait dengan kerugian yang sudah ditentukan tadi. Baru muncullah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tom Lembong. Nah, pertanyaannya tadi dikatakan ada kebijakan yang salah. Kebijakan itu tidak bisa dipidana sepanjang orang itu tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Saya ulang ya, kebijakan itu tidak bisa dipidana sepanjang orang itu tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dan orang lain juga tidak mendapatkan keuntungan apa-apa karena dia melakukan itikat baik. Tadi dikatakan itu ada impor gula yang diberikan izin kepada swasta dengan harga 1.600, lalu di pasaran nilai tertinggi katanya 1.300. Ya, itu urusan daripada swasta, dia mau jual mahal, dia mau jual murah, itu kan pasar yang akan menentukan apakah dia mau beli atau tidak, begitu ya. Jadi itu bukan nilai kerugian negara namanya menurut saya. Kalau hitungan seperti itu jadi hitungannya begitu. Karena mereka yang memiliki yang impor duit mereka yang menjual ke pasar begitu. Nah ini kecuali kalau ada uang negara yang beli, itu pun kalau untuk subsidi tentu negara nggak boleh untung kalau namanya juga subsidi. Nah itu yang menjadi dasar pemikiran tadi. Jadi kalau kejaksaan mengatakan ada perbuatan melawan hukum karena ada mal administratif, itu bukan tindak pidana, Mbak Virgi. Ya, kalau mal administrasi atau kesalahan administrasi, kesalahan kebijakan itu ranah hukumnya bukan pidana. Jadi ranah arahnya masuknya harusnya kemana, Prof? Administrasi. Hukum